Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma ba'd, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. Hai orang-orang yang beriman, ikutilah perintah Allah Al-Quran dan ikutilah perintah Rasul, sunnah-sunnah beliau. Dan pemimpin, amir dari golongan kamu yang beriman. Maka jika kamu selisih pendapat dalam suatu persoalan, kembalikanlah itu kepada Al-Quran dan kembalikanlah itu kepada sunnah Rasul. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan meyakini adanya hari akhirat sebagai hari pembalasan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Kajian kita dalam kesempatan ini adalah bagaimana menangkap makna tabayun, sebuah terminologi dan istilah dalam ajaran Islam yang begitu populer di kalangan umat Islam, baik di majelis-majelis, di perkumpulan, sampai kepada di ormas-ormas. Seringkali terjadinya miskomunikasi, terjadinya kemungkinan dugaan hasutan akibat penyakit-penyakit hati yang bersarang, faktor kebencian, faktor iri, dengki. Maka biasanya bekerjalah itu bermodalkan hasutan, kemudian adu domba, sehingga inilah yang mengakibatkan rusaknya dan perpecahan umat Islam. Karena ini cara-cara yang hanya dilakukan oleh sekelompok kaum munafik untuk merusak ukhuwah Islamiyah di antara umat Rasulullah ini, bila tidak terpanggil untuk menyelesaikan semua masalah melalui pendekatan tabayun. Mana dalilnya? Kita lihat surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'i fatabayyanu. Jika datang informasi, berita dari orang fasik kepadamu, maka tabayyunlah, pelajari akurasi kebenaran, pelajari kevalitannya dengan cara, tentu metodenya, menanyakan langsung kepada orang yang dianggap sumber masalah, apakah dia nantinya akan terbukti sebagai korban fitnah, atau memang dialah yang memang sebagai troublemaker, pemicu masalah. Nah, ini akan ada pertemuan dengan melibatkan orang-orang yang mendapat informasi, orang yang didatangi untuk mengklarifikasi, dan bila perlu adanya orang alim yang jujur dan berilmu untuk menyaksikan. Itu metode pelaksanaan tabayun. Lanjutan ayat itu masih di surah Al-Hujurat ayat 6. Adalah antusibu kauman bijahalatin, agar engkau tidak menciptakan musibah pada sebuah kelompok manusia dikarenakan ketidaktahuannya. Nah, begitu. Kemudian fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka menjadilah kamu atas apa yang kamu lakukan itu sebagai nadim, penyesalan. Tafsirnya adalah jangan gara-gara tidak menempuh tabayun, orang yang bersangkut menerima bulat-bulat menyesal dan menyebarkan ke sana kemari. Penyesalan adalah salah satu indikator karena adanya perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Ayat yang relevan tentang tindak lanjut isyarat bagaimana perlunya tabayun untuk tidak merusak ukhuwah Islamiyah, menghancurkan ajaran Islam. Maka kembali Allah ingatkan di surah An-Nur ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim.
iztalaqawnahu bi alsinatikum. Ketika datang informasi berupa berita bohong dari mulut ke mulut, ya, wa taquluna bi afwahikum, dan kemudian engkau sampaikan berita yang belum teruji kevaliditasnya itu dengan mulutmu sendiri, ma laisa lakum bihi ilm, apa-apa yang engkau tidak tahu duduk perkaranya. Wa tahsabunahu hayyina, dan engkau menganggap ini persoalan sepele dan kecil. Wa huwa indallahil azim, di sisi Allah ini dosa besar. Surah An-Nur ayat 15. Ayo dengan ilmu semua persoalan bisa kita singkat sepanjang kita melihat seluruh perbedaan pendapat ini dengan kacamata Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul yang luar biasa. Kehebatan terapi Al-Quran yang mampu menyelesaikan semua persoalan, apalagi yang menyangkut penyakit hati karena kebencian, karena hasutan. Ini hanya kerjaan kaum munafik. Makanya di surah Al-Hujurat ayat 6 itu, in ja'akum fasiqun, ketika datang orang fasik. Man huwal fasiqun, siapa orang fasik? Allah terangkan di At-Taubah 67, innal munafiqina humul fasiqun. Orang fasik itu adalah orang munafik. Modal orang munafik itu hanya berkata dusta. Nah, jadi tabayun itu perlu klarifikasi dengan adanya data, perbandingan data, mungkin chat-chatan, mungkin surat-surat kwitansi atau apapun. Itu yang dianjurkan oleh Allah untuk tidak